أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا صدق الله. Ya, Bu Ani ya. Mungkin panjang pendeknya perlu dilatih lagi ya. Ya, Pak. Coba sekarang ya. Alhamdulillahilladzi. Itu panjang atau panjang sekali atau panjang atau berapa rakaat? Panjang, Pak. Itu bacaan apa itu? Alladzi itulah ada seleretnya itu. Iya. Alladzi an itu namanya hukum apa itu? Yang an, Pak. Apa ya, Pak? Lupa, Pak. Lupa ya. Iya. Matobi ya. Ya, matobi kalau ketemu hamzah namanya apa, Bu? Hamzah apa ya, Pak? Lupa, Pak. Majais Munfasil. Majais munfasil. Kalau tadi kalau anzala itu membacanya tadi anzala itu bacaan apa, Bu? Ikhfa, Pak. Ikhfa apa, Bu? Ikhfa Safawi, Pak. Syafawi. Ikhfa ada berapa, Bu? Dua, Pak. Ikhfa Safawi sama ikhfa hakiki. Iya. Baik. Ala abdihil kitab wa lam yaj lam itu bacaan apa, Bu? Lam mem sama ketemu ya nggih, Pak? Iya. Idhar Safawi, Pak. Iya, Idhar Safawi. Ibu tadi ada kurang tepat ya membacanya walam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Itu kok ada tulisan apa, Bu? Di atas di antara iwaja dengan qayyima itu ada tulisan itu apa, Bu? Waqaf, Pak, itu ya. Kan tulisannya bukan waqaf ini. Inilah. Enggak. Yang atas itu. Sin kaf ta ha itu apa itu bacanya? Lanjut ya, Pak. Ibu pernah mendengar saktah, Bu? Pernah, Pak. Gimana? Saktah itu gimana? Boleh lanjut, boleh enggak ya, Pak? Bukan, ya. Bukan. Jadi saktah itu berhenti sejenak dengan tanpa nafas, kemudian lanjut di satu kata itu. Walam yaj'al lahu 'iwaja qayyima itu ya. Gitu ya, Jelas berhentinya tidak di iwaja tapi berhentinya di qayyima. Iwaja itu berhenti sejenak dengan tanpa nafas itu namanya saktah. Ya. Baik. Ya, Pak. Ya, untuk Ibu kayaknya panjang pendek perlu diperhatikan lagi nggih. Iya, Pak. Bermanfaat. Nggih. Ya, saya rasa gitu aja dulu untuk Ibu Ani Khoridah, kami ucapkan terima kasih. Iya, Pak. Baik. Lanjutnya sampai ini lanjutnya ini. Bu Ati, Pak. Bu Ati Rahyati ya. Pak. Terima kasih Bu Ati ya. Dan Bu Ati Rahyati. Iya, Pak. Bu Ati ngajar kelas berapa, Ibu? Alhamdulillah saya ngajar dari kelas 1 sampai kelas 6, Pak. Itu MI atau SD, Bu? SDIT, Pak. SDIT ya. SDIT itu apa bedanya IT dengan yang bukan IT itu apa sih, Bu? Untuk SDIT itu kurikulumnya ada tambahan kurikulumnya, Pak. Ada kurikulum IT-nya. Apa itu? IT-nya itu apa itu? Nggih. Ada tambahan kekasan ngoten. Iya. Apa itu? Maksudnya kekasannya apa? Apakah tahfidz, apakah kemudian ada tahfidz, ada tambahan kami ada program namanya program unggulan SIP yaitu Soli Ilmuwan Pemimpin. Jadi setiap
program kami itu ada yang namanya nanti setiap program itu dikasih selipan SIP, jadi anak itu bisa menjadi solih, ilmuwan dan juga pemimpin ngaten. Jadi Itu contohnya programnya berupa apa itu, Bu? Itu berupa apa itu? nggih, Berupa program itu maksudnya itu pembelajaran begitu ataukah nggih, kegiatan seperti pembelajarannya, outbound? Oh, nggih, pembelajarannya nggih. Atau pembelajaran. Baik. Tentunya Ibu kalau ngajar kan juga anak-anak kan ada juga yang malas, yang bosan begitu ya. Kira-kira Nggih. yang Ibu lakukan apa Bu itu? Biasanya saya ajak bermain, Pak. Ada permainan ngaten. Atau mungkin Gimana? bercerita, tebak kata, games, kadang seperti Itu. itu. Ibu ngajar Nggih. di sekolah mana itu? Kalau Dalam game SD itu tentunya kan ada teknologinya Bu ya. nggih. Ibu di SD mana itu? SD IT Alam. Alam itu mana Bu? Tempurjo, Pak. Anu Widodaren. Magetan ya. Boten. Di ini Pak, kami perbatasan di Ngawi, paling ujung, paling barat daripada perbatasan Ngawi dengan Seragen. Tapi kabupaten tetap Ngawi ya. Nggih. Kami di lereng Gunung Lawu juga, nggih. Nah, jadi penggunaan teknologi gimana tuh? Di sana Ibu juga menggunakan perangkat teknologi itu apa enggak, Bu? Nggih, alhamdulillah di sini sudah laptop, Chromebook, LCD dan lain-lain, Pak. Itu semua Ibu pakai semua itu? Nggih, terkadang mawon, Pak. Nggih, terkadang Ya. pakai. Oke, LCD, laptop itu kan masih sarana ya. Kira-kira program yang Ibu pakai, misalnya Ibu menggunakan laptop ya, laptop. Nggih. Digunakan untuk apa laptop itu? Laptop itu untuk apa sih? Nggih. Terkadang saya gunakan kalau dalam pembelajaran PAI itu mendesain contoh seperti kemarin saya menyampaikan tentang Asmaul Husna, Al-Qawi, Al-Hayyu, Al-Mumit. Jadi saya gunakan laptop dan mungkin HP nggih. HP Ustadz biasanya pinjam ngaten kangge pembelajaran. Itu saya gunakan untuk membuat atau mendesain kaligrafi melalui Canva gitu, Pak. AI biasanya seperti itu. Ibu menggunakan HP untuk proses pembelajaran. Itu artinya apa? Para siswanya juga pakai HP, Bu? Mboten, enggak semuanya. Maksudnya kalau saat-saat tertentu mawon gitu, Pak. Lalu apa itu manfaatnya HP itu untuk apa itu? Untuk mencari informasi. Hanya kita aja. Itu kan untuk kepentingan Ibu dong. Nggih. Itu kan untuk kepentingan Ibu pribadi aja. Kalau untuk kepentingan proses pembelajaran itu, yang saya maksud itu adalah penggunaan perangkat teknologi itu untuk proses pembelajaran. Ya. Untuk anak-anak itu biasanya untuk menganalisis suatu masalah, suatu materi untuk mencari dan mendesain itu tadi, Pak. Terkadang atau mungkin ice breaking-nya juga kadang pakai. Saya juga pakai LCD nggih, Pak nggih. Jadi anak-anak kadang juga pakai itu, Pak, buat asesmen. Asesmen itu biasanya saya pakai Quizzes atau Google Chrome gitu, Pak. Ya, berarti pakai Quizzes. Karena kalau sekedar untuk desain itu kan untuk kepentingan Ibu saja. Kepentingan Ibu saja. Jadi kalau ya untuk membuat modul ajar, untuk membuat itu kan untuk kepentingan Ibu ya. Yang kita maksud adalah di dalam proses pembelajaran itu kebermaknaan atau keperuntukan untuk teknologi itu seberapa penting sih dibandingkan dengan kalau zaman dulu kan ibu-ibu guru-guru kita kan tidak ada yang pakai HP, semuanya kan menggunakan metode manual ya, metode pakai ceramah, mungkin juga kita bisa kok sebenarnya tidak menggunakan teknologi tetapi menggunakan active learning kan bisa. Nah tadi Ibu belum sempat menjelaskan penggunaan active learning gitu ya. Kira-kira apa memang dominan Bu penggunaan teknologi itu? Tidak apa memang juga, demikian penting sih teknologi itu untuk anak-anak itu? Mboten, Pak.
Itu saya biasanya juga saya gunakan pas waktu COVID dulu itu, Pak. Kalau sekarang sudah jarang. Ya. Baik. Oke. Selanjutnya dalam proses pembelajaran, maka ibu mungkin dituntut juga untuk menerapkan PBL ya, pembelajaran berbasis problem ya. Yeah. Maksudnya apa itu maksudnya, Bu? Untuk PBL itu adalah guru memberikan sebuah problem atau masalah. Jadi siswa itu diminta untuk menganalisis dan mengidentifikasi masalah tersebut. Masalah yang dimaksud masalah apa itu? Masalah rumah tangga atau masalah sekolah? Betul, Pak. Masalah yang relevan dalam kegiatan kehidupan sehari-hari, contoh yang terkait dengan materi. Itu PBL itu gitu ya. Kalau PJBL itu apa, Bu? Bedanya PBL dengan PJBL itu apa? Kalau PJBL itu proyek, Pak. Jadi siswa itu kami berikan satu proyek dan mereka berkreasi di situ lalu mempresentasikannya. Yang dimaksud proyek itu apa, Bu? Karena saya tahunya proyek itu proyek-proyek bangunan gitu ya. Saya tahunya. Proyek dalam sebuah pembelajaran dimaksud itu apa sih proyek itu? Jadi proyek itu adalah sebuah hasil atau karya. Jadi dari anak-anak sendiri. Karya nyata, karya yang konkret yang dihasilkan oleh anak. Apakah semua itu bisa menggunakan PJBL, Bu? Misalnya Ibu ngajar materi tentang apa misalnya? Tentang Asmaul Husna aja lah, lagi-lagi Asmaul Husna. Ibu mau ngajar tema tentang Asmaul Husna, lalu menggunakan pendekatan PJBL, itu mungkin atau tidak, atau gimana itu? Tidak semuanya pakai PJBL, Pak. Bisa PBL. Gimana? Yang boleh pakai itu gimana, kalau tidak gimana itu? Yang boleh pakainya untuk PBL itu kan anak-anak mengamati gambar gitu ya, Pak ya. Kalau PJBL ini anak berkreasi dengan sebuah proyek. Lah ya tadi Asmaul Husna tadi proyeknya itu karya nyatanya apa kira-kira? Kalau temanya itu Asmaul Husna itu enggak bisa ya pakai PJBL, enggak bisa ya? Target pakai Canva gitu, Pak, berkreasi nih. Berkreasi apa itu? Gambar malaikat itu seperti ini. Nggih, contoh keteladanan sehari-hari lah, Pak. Nggih. Ya. Iya. Iya, baik. Oke, langsung aja lah. Ibu ngajar kelas 1 sampai kelas 3. Sementara Ibu kan juga pernah atau dituntut untuk mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi ya, hot ya. Kalau Ibu ngajar kelas 1 itu bisa nggak kira-kira menggunakan hot itu? Sakit, Pak. Sakit. Kelas 1 itu masih berthinking dengan menggunakan pada siswa kelas 1 itu. Mengenalkan siswa bagaimana keteladanan dari Asmaul Husna, Pak. Jadi dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya, Ibu bertanya gimana pada anak-anak? Ingat ini anak kelas 1 loh, Bu ya. Anak kelas 1 ya. Pertanyaannya gimana? Coba Ibu buatkan satu pertanyaan yang mencerminkan HOTS pada anak kelas 1. Bagaimana pengamalan Asmaul Husna, Al-Hayyu dan Al-Mumit dalam kehidupan sehari-hari? Ngaten, Pak. Bagaimana pengamalan Al-Hayyu dalam kehidupan sehari-hari? Itu anak kelas 1 bisa jawab enggak, Bu? Nggih. Berpikir dulu, Pak, anak-anak. Kita itu dulu. Ya, anak kelas 1 itu kan ya baru pasca PAUD ya, pasca TK itu ya. Ya, kalau kelas 1 itu pasca TK, kalau kelas 1 SMA itu pasca SMP, kan begitu ya. Ya, karena itu ya
tidak setiap level harus selalu begitu. Jadi ada saatnya, satu saat memang ilmu itu kan harus dipajankan. Dipajankan itu dalam artian kalau dalam bahasa Arabnya ditalaki. Talaki mateh itu kan juga penting ya. Materi memang didrillkan kepada anak. Karena ada tingkatan-tingkatan di mana anak itu belum bisa berpikir nalar. Ya. Berpikir nalar. Pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan pertanyaan-pertanyaan yang berbau hots itu adalah pertanyaan yang hendaknya diajukan pada saat anak sudah mulai bisa berpikir nalar. Nalar. Saya tidak tahu ya, karena saya mungkin juga termasuk orang jadul ya mungkin ya, walaupun saya tidak tua-tua banget itu, cuma maksudnya begini, kalau pengalaman kita dulu, pengalaman anak-anak itu kan ada saat di mana di level ia belum balik, bahkan dia belum mumayyiz, masih kelas 1 itu bahkan belum bisa membedakan ini wanita cantik dan wanita tidak cantik. Gitu ya. Setiap wanita, setiap orang lawan jenis adalah wanita. Yes, wanita begitu pokoknya wanita. Belum ada yang belum ada, apalagi bagi anak laki-laki, kegantungan itu wanita cantik ataukah tidak cantik itu belum ada. Karena memang dia belum memiliki tingkat nalar yang memang belum berkembang gitu. Nah, dalam keadaan begitu itu memang talaki madah itu yang diperlukan. Tidak harus selalu pengembangan high order thinking, karena memang saat itu tingkat perkembangannya dia memang masih dalam taraf begitu tuh. Memang dalam taraf mengingat, belum taraf menganalisa. Gitu ya. Jadi kalau kami dalam proses pembelajaran itu tidak terpaku pada semua yang menjadi tren sekarang ini. Bahkan teknologi pun tidak selamanya teknologi itu mendukung. Ada kalau misalnya kalau Ibu tadi ada kekhasannya ya. Kekhasan dalam sebuah sekolah yang IT tadi. IT atau IT itu? SDIT itu. IT-nya salah satunya misalnya adalah tahfidz ya. Tahfidz. Apakah tahfidz itu selalu harus menggunakan teknologi? Bisa penggunaan teknologi itu mendukung, tapi suatu saat penggunaan teknologi itu juga kurang bisa mendukung. Ya semuanya tergantung kondisi dan level berpikirnya anak juga. Baik, saya rasa tidak begitu panjang Bu ya. Langsung aja untuk Ibu. Nah. Silakan Ibu baca ya. Sudah muncul Bu? Ya silakan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Qul innamal ilmu 'indallah wa innama ana nadhirun mubin. Shadaqallahul azim. Iya. Barakallahu. Ya. Mohon maaf agak lupa tadi saya bagi ibu-ibu yang lainnya tolong ya. Terlupa tadi tidak saya kasihkan tugas. Untuk Bapak Ibu yang lain selain yang tampil ini ya, termasuk yang tampil nanti setelah tampil, tolong menulis salah satu surah. Tulis saya surah Al-Kafirun aja misalnya. Surah Al-Kafirun dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Ditulis di kertas, kemudian nanti Ibu foto dan Ibu kirimkan di WA Group ya. Di WA Group. Gitu Bu ya. Silakan. Bapak Ibu sekalian, untuk yang belum tampil atau yang sudah surah Al-Kafirun Bapak ya. Surah Al-Kafirun ayat 1 sampai terakhir ya. Mulai dari basmalah sampai akhir. Bapak Ibu tulis di kertas begitu, lalu kemudian nanti Bapak Ibu foto.
Tolong fotonya yang agak bagus ya, yang agak tampak jelas begitu. Ya, Oke, dikirim di WA group aja. Oke, Ya, kami Bapak. bisa menilai tulisan Bapak Ibu sekalian. Oke, kita kembali pada Bu siapa ini tadi? Pak. Bu Ati ya. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Lafat mata ta itu bacaan apa? Matobi'i, Pak. Matobi. Kenapa matobi? Karena ada huruf fathah berdiri, Pak. Fathah berdiri. Kalau tidak ada harokatnya, berarti tidak ada matobi dong. Tidak berdiri, Bu. Nggih. Matobi itu gimana matobi? Matobi kalau ada fathah berdiri sama matobi begitu ya? Nggih. Lupa, Pak. Apalagi ya? Misalnya apa ya? Fathah berdiri. Matobi. Misalnya hadza. Hadza itu matobi juga, Bu ya? Nggih, Pak. Hadza itu matobi juga. Hadza nggih, Pak. Kalau za-nya, za itu matobi atau bukan, Bu? Hadzal wa'du itu, Pak. Kalau itu tidak ada al-wa'du, misalnya hadza. Kalau kata hadza itu matobi atau bukan asalnya? Niku mboten. Hadzal wa'du yang matobi itu apa sih? Matobi, Bu. Matobi itu hukum matobi itu apa sih? Disebut matobi itu kalau ada alif. Kalau ada alif lamnya, Pak. Kalau ada itunya, Pak, apa? Huruf alifnya. Ada huruf alifnya. Nggih. Mata itu alif, Bu ya? Fathah itu, Pak. Lafat mata itu alif ya? Alifnya yang mana itu, Bu? Mboten wonten. Katanya Ibu tadi ada alif. Ya, oke. Jadi matobi ya tidak salah. Beberapa statement Ibu itu tidak salah. Ya matobi itu hukum bacaan di mana ketika ada alif yang jatuh setelah fathah, wawu sukun jatuh setelah dhammah, ya sukun hadir setelah kasrah. Itu namanya matobi. Jadi misalnya wayaqulu ku itu matobi, lu itu matobi. Nah, apalagi yang matobi di sini ya. Nazirun zi itu matobi. Ya, matobi. Termasuk mata, ta itu matobi. Lalu kenapa matobi? Bukan berdirinya, tapi ada harokat fathah dan setelahnya alif. Atau dengan bahasa lain, alif yang jatuh setelah fathah. Alif yang hadir setelah fathah itu berarti fathah dulu baru alif. Nah itu kan tidak ada alifnya, ada mata itu alif, Bu. Itu disebut dengan alif layyinah. Kalau orang Jawa menyebutnya alif bengkong, ya. Alif bengkong. Itu bukan ya, tapi itu adalah alif. Oke. Kuntum shadiqin. Tum itu bacaan apa, Bu? Ikhfa. Ikhfa itu apa sih, Bu? Ikhfa itu menyembunyikan. Ikhfa menyembunyikan. Kalau disembunyikan berarti kuntu shadiqin gitu non disembunyikan. Kuntum. Ikhfa itu kan samar. Nggih. Kuntum. Jadi samar antara apa dengan apa itu, mem dengan sad gitu. Oh, saya kira yang
non bertemu dengan huruf ta, Pak. Bukan. Kuntum. Tum Nggih. itu bacaan apa? Tum. Izhar, Pak. Izhar apa itu? Gandung so. Izhar apa itu? Itu, aduh lupa, Pak. Izhar syafawi atau izhar halqi? Izhar safawi. Izhar syafawi. Apa dari syafawi dengan halqi? Kalau izhar halqi itu terjadi pada hukum nun sukun atau tanwin. Kalau izhar syafawi terjadi pada mim sukun. Ya, nun tanwin, nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf halak, ya, hamzah, itu maka disebut izharnya halqi. Tetapi kalau mim sukun bertemu dengan huruf selain ya, nun, mim, wawu, dan selain lam dan ro, maka itu disebut dengan izhar syafawi. Oke. Nah, kayaknya masih perlu banyak belajar, Bu, ya. Ya. Lupa, Pak. Ya, karena ibu itu di SDIT loh, Bu, ya. Di SDIT itu tidak boleh ibu ketinggalan dalam hal bacaan Al-Quran, cara baca begitu itu. Karena disitulah nilai kelebihannya IT itu. Kalau IT-nya tidak punya kelebihan, nanti kelebihannya dalam hal apa? Ya, baik. Saya rasa sudah cukup. Sementara Bu Atik Rahyati, silakan bisa nulis lagi surah apa tadi, Al-Kafirun dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Demikian juga dengan Bapak Ibu yang lain. Ya. Bu Farida, Pak Saiful, Bu Ani, Pak Imam, Bu Natin, Bu Amin, untuk bisa nulis surah Al-Kafirun dari awal sampai akhir juga. Ya. Bentar saya tak sebentar untuk memberikan penilaian pada Bapak Ibu sekalian, biar saya tidak lupa nanti. Bentar. Ibu Atik bisa live ya, atau bisa ditutup aja, tetap aja di sini ya sampai akhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebentar ya. Nah, kita selesaikan penilaian dulu.
Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan Ibu Faridatul Munawwarah. Ibu Faridatul Munawwarah. Bisa dibuka kameranya. Ibu Faridatul Munawwarah. Ampun. Aman nggih? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dulu dengan basmalah, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Faridatul Munawwarah. Ibu ngajar kelas berapa, Ibu? Kelas 1 sampai kelas 6. Oh, sama ya, kelas 1 sampai kelas 6 ya. Kira-kira apa, Bu, upaya yang Ibu lakukan agar dalam proses pembelajaran itu anak termotivasi, anak tidak malas, tidak bosan, atau bersemangat? Silakan, mungkin bisa disampaikan. Agar anak tidak merasa bosan dalam pembelajaran, biasanya saya memberikan model pembelajaran yang menayangkan video, yang terkait dengan materi video, bisa video, kadang juga foto-foto, atau terkait pakai audio juga bisa, Pak, tergantung materi yang saya ajarkan pada hari itu. Kalau Al-Quran ya pakai metode-metode seperti metode Umi, kemudian tilawat seperti itu. Iya, ya. Ibu biasa menggunakan teknologi apa enggak, Pak? Biasa, kadang pakai, kadang tidak. Kira-kira kapan saat pakai, kapan tidak? Atau kenapa pakai, kenapa tidak? Gitu? Pakai itu kalau biasanya pembelajarannya mungkin membutuhkan teknologi yang anak itu bisa berpikir lebih baik, kemudian menyenangkan, bisa pembelajaran materinya mungkin waktu itu kayaknya membosankan gitu loh, Pak. Terus biasanya saya menggunakan video, kemudian bisa gambar-gambar seperti itu, tergantung materinya, Pak. Gitu ya. Jadi memang untuk membuat anak tidak bosan, apa memang harus pakai teknologi begitu, Pak? Sebenarnya tidak juga, Pak. Tapi untuk sekarang, untuk kemajuan teknologi yang sekarang, anak itu kan sebagian besar itu kan menggunakan teknologi ya, Pak. Jadi kita harus mengimbangi kemajuan teknologi sekarang. Ya. Ibu kadang menggunakan HP itu juga atau enggak, Bu? Bagaimana, Pak? Kalau ngajar tuh Ibu pakai HP apa enggak? Biasanya pakai laptop, Pak. Pakai laptop. Laptop itu artinya berarti Ibu butuh LCD juga ya? Iya. Memang di sekolahnya disediakan LCD ya untuk proses pembelajaran itu ya? Disiapkan, Pak. Ada 2. Jadi kadang bisa digotong seperti itu. Jadi ada LCD tidak permanen tapi bisa diangkat ke kelas-kelas. Ya, baik. Langsung aja. Tentunya sebagaimana kurikulum Merdeka itu, Ibu diminta untuk menerapkan pembelajaran yang berbasis problem gitu. Ya, itu maksudnya gimana, Bu? Pembelajaran yang berbasis maksudnya gimana itu? Maksudnya kita menayangkan bisa berbentuk video atau foto terkait masalah terkait dengan materi. Jadi anak disuruh untuk berpikir kritis dan memecahkan masalah terkait problem yang ada di gambar atau video tersebut. Ya. Itu yang disebut dengan PBL itu, Bu ya. Problem based learning itu. Ya. Bedanya dengan PJBL itu apa, Bu? Kalau PJBL itu biasanya di akhir pembelajaran itu terdapat project atau karya. Contohnya apa yang pernah Ibu lakukan, apa itu? Kaligrafi, kadang juga membuat, kalau saya kan materi yang kemarin itu zakat, Pak. Itu saya suruh buat anak-anak itu, ini kalau biasanya kaligrafi, Pak. Itu kalau Asmaul Husna. Ibu ngajar Asmaul Husna, lalu kemudian
proyeknya adalah kaligrafi. Padahal Asmaul Husna itu kan ditekankan bukan pada tulisannya, tapi ditekankan pada materi itu. Misalnya Asmaul Husna itu misalnya Al-Ahad, As-Samad, Al-Muhyi, Al-Mumit, gitu ya. Misalnya Al-Mumit itu ya, misalnya Al-Mumit. Lalu tentunya tujuannya kan agar anak itu mengetahui bahwa siswa itu memahami Allah lah sang atau zat yang memberikan kehidupan. Lalu kemudian ketika proyeknya adalah kaligrafi, apakah ini nyambung dengan tujuan pembelajaran Asmaul Husna yang maunya membuat anak memahami bahwa Tuhan sebagai pencipta, sebagai pemberi kehidupan. Oh, tidak nyambung sih Pak. Tidak nyambung ya. Kalau Artinya begini Bu ya, besok lagi ya. Jadi apapun yang Ibu lakukan, baik itu dengan pendekatan PBL ataupun PJBL, strategi yang Ibu pakai atau apapun saja, tetap bahwa tujuan pembelajaran itu utama. Kita tuh mau ngajar dengan tema ini, itu tujuannya apa sih? Gitu. Nah, tujuan itu kemudian dibantu dengan menggunakan teknologi, dibantu dengan menggunakan strategi, dibantu dengan menggunakan pendekatan-pendekatan itu tadi. Jangan sampai kemudian istilah saya mensana in corpore sano ya. Tujuannya ke sana, tapi nanti sasarannya ke sono. Ya, gitu. Lah, itu yang Ibu harus paham ya. Berikutnya, Ibu pernah mendengar tentang higher order thinking, Bu, ya? Nggih, soal Ya, hot ya. Nah, coba Ibu jelaskan tentang hot itu seperti apa sih, Bu? Hot itu. hot itu yaitu siswa itu disuruh untuk berpikir tingkat tinggi. Gimana itu berpikir tingkat tinggi itu seperti apa itu? Seperti mengidentifikasi, kemudian mengidentifikasi kayak gitu Pak. Kalau misalnya siapakah nama malaikat penjaga surga? Atau ada berapakah jumlah malaikat yang ada di dalam Al-Qur'an? Ribuan. Itu pertanyaan ya, betul. Pertanyaan begitu itu pertanyaan yang high order thinking atau bukan? Bukan, itu low. Low ya. Kenapa kok low, Bu? Itu bersifat hafalan, Pak. Jadi tidak perlu bernalar tinggi untuk menjawab soal itu. Ya. Oke. Dalam tema tentang malaikat tadi misalnya, coba Ibu buat satu pertanyaan lah ya. Buat satu pertanyaan yang mencerminkan bahwa itu sudah high order thinking skill itu. Satu pertanyaan pada siswa, anggaplah ini siswa kelas 6 ya, Ibu kan ngajar kelas 1 sampai kelas 6 ya. Anggaplah pertanyaan Ibu itu adalah pertanyaan yang diajukan di kelas 6, lalu bernuansa high order thinking dengan tema malaikat. Mengimani atau keimanan kepada malaikat. Satu contoh pertanyaannya. Bagaimana cara mengimani malaikat-malaikat Allah? Bagaimana cara mengimani malaikat Allah? Nanti terus kira jawabannya gimana itu? Dengan cara bisa melaksanakan segala perintah Allah, kemudian takut akan azab, kemudian seperti itu. Iya. Itu nyambung apa enggak kira-kira? Kira-kira nyambung apa enggak ya? Anak tahu tentang perintahnya syahadat, sholat, zakat, puasa itu kewajiban. Kalau enggak boleh mencuri, enggak boleh mengambil orang lain, enggak boleh misuh, enggak boleh ini. Lalu dengan pengertian itu lalu anak kemudian percaya kepada malaikat. Bisakah begitu, Ibu? Nah, jadi sekali lagi yang perlu Ibu yang perlu Ibu kokohkan seperti dari tadi itu Ibu perlu jadi rasionalisasi Ibu tentang tujuan pembelajaran, materi pembelajaran sampai kepada perangkat yang Ibu pakai itu semuanya harus secara holistik itu terhubung ya. Kalau tujuannya supaya meyakini, anak punya keyakinan, maka pertanyaannya juga harus pertanyaan yang nanti
membuat anak itu memiliki keyakinan. Kalau itu sampai kepada proyek, ya, kalau ibu pakai PJBL, maka PJBL yang dimaksud sebuah karya yang karyanya juga harus menghasilkan sebuah keyakinan kepada Tuhan. Ya, jadi memang tidak semudah itu. Memang gimana ya? Sesungguhnya PBL dan PJBL itu memang tidak semudah itu kita lakukan. Harus ada perenungan dulu ya. Kira-kira dengan proyek apa sih sehingga tema tentang keimanan kepada malaikat itu membuat anak itu benar-benar bisa yakin, oh iya ternyata begitu ya. Karena saya tidak pernah mengajar MI, SD ya, jadi silakan itu ibu yang nanti bertugas untuk itu, untuk bisa membuat rumusan pertanyaan, membuat rumusan proyek, yang proyek itu akan bisa selaras dengan tujuan pembelajaran. Baik, yang terakhir aja, yang terakhir. Apa tadi ya? Tentang moderasi aja lah, moderasi. Tadi belum sempat kita sampaikan. Di sekolah ibu itu anak-anak mungkin kan variatif ya, walaupun itu anak, tapi kan dia punya background orang tua dengan apa namanya, background pemahaman yang berbeda. Anaknya mungkin masih 50-50, tapi kalau bapaknya mungkin ada yang dari Muhammadiyah, ada yang dari Nahdien, ada yang dari yang lain-lain itu. Pernahkah ibu menerapkan pola moderasi di dalam pembelajaran itu? Iya Pak, saya selalu menerapkan moderasi beragama, yaitu tentang menghormati, saling toleransi, bahwasanya si paham ini itu paling benar tidak, tapi kita harus mentoleransi, menghormati bahwasanya setiap hukum itu pasti mempunyai dasar hukum masing-masing. Iya, oke. Maaf ya, sebenarnya agak panjang kita bicara tentang itu, tapi karena waktu Bu ya yang tidak cukup ya, kita akhiri aja. Silakan Ibu bisa cermati tulisan berikut, silakan Ibu baca ya. Sudah bisa kelihatan Bu? Dereng. Iya, silakan. Ya, silakan Ibu baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Linuhyiya bihi badatam maitan wa nusaqliyahu mimma khalaqna an'aman wa anasiyya katsira. Sadaqallahul azim. Ya, sadaqallahul azim. Oke. Linuhyiya bihi. Hi itu bacaan apa itu? Ini kok Pak. Ya. Lupa ya. Ibu pernah kenal mat silah Bu? Iya, kenal Pak. Ya, nanti dibaca lagi ya Bu ya. Baik, baladatam, tam. Ibu tadi membaca tam. Kenapa Bu? Itu bacaan apa itu? Itu bacaan idgham biguna. Idgham biguna. Kenapa itu? Karena ada fathah tanwin ketemu mim. Ya, fathah tanwin bertemu dengan mim. Nah, sekarang maitau, tahu. Sama. Idgham biguna, karena ada fathah ketemu. Idgham biguna. Idgham biguna itu apa sih Bu? Kalau ada apa ketemu apa sih? Kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf yanmu, ya, nun, mim, dan wawu. Iya, oke. Ibu tadi membaca khalaqona itu agak Ibu panjangkan. Kenapa Bu? Panjangnya kok agak Mana? agak Walah. panjang. Nah, karena ada bacaan mat apa ya Pak? Yang itu Pak, panjang, bacaan panjang karena mat panjang itu ya. Memang mat wajib. Majais mun. Majais, maaf. Ya, majais mun fasil. Kalau lain kata namanya majais mun fasil, kalau satu kata namanya mat wajib mut fasil.
Oke, satu lagi terakhir tadi. Memang bacanya gitu, wa anasiya begitu Bu. Nanya panjang apa pendek Bu? Pendek, Pak. Kenapa kok begitu? Karena punten. Tapi biasanya baca kalau seperti itu ya. Kalau tahu biasa baca pendek. Kalau ana itu ananya itu saya atau domir mutakallim wahdah ya. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni, itu ananya memang pendek. Ana fa'bud, bukan ana fa' gitu. Kenapa? Karena ananya menunjukkan saya. Tapi kalau kata yang lain, anasia, anamila, al-anamila, anaba, itu bukan, itu memang ya mat tabi'i. Ada fathah, setelah itu kemudian jatuh setelahnya alif, atau alif yang jatuh setelah harokat fathah, disebut dengan mat tabi'i. Jadi tidak setiap ana itu pendek. Setiap ana dibaca pendek kecuali anasia, anamila, anaba, dan seterusnya begitu. Atau dengan bahasa lain, kalau ana itu adalah ana berupa domir mutakallim menunjukkan saya, maka nanya dibaca pendek. Dan begitu. Oke. Terakhir kafiro. Itu kafiro atau kafiron, Bu? Kafiro. Nah, kenapa, Bu? Karena itu mat matahari disukun. Matahari disukun itu alhamdulillahirabbil alamin. Yang terakhir itu matahari. Ar-Rahmanir Rahim. Mata tadi, Bu? Mat aiwat. Betul, mat aiwat ya. Mat aiwat itu tanwin diganti dengan fathah katsiran menjadi katsiran. Kayaknya masih perlu belajar lagi Bu ya, hukum-hukum, karena ibu itu kan guru kelas ya. Guru kelas itu kan guru serba bisa itu ya. Serba bisa, karena itu ya harus dipelajari lagi. Baik, kita aja terima kasih Bu Faridatul ya. Jangan lupa tugasnya menulis surah Al-Kafirun dari awal sampai akhir, dikirim di grup. Ya, terima kasih untuk Bu Farida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut berikutnya ya. Ibu siapa ini? Bapak Imam Muttaqin. Bapak Imam Muttaqin. Pak Imam ada nggih? Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Imam. Iya, Pak Imam ngajar di mana, Pak Imam? Kampung Meriki itu begitu. Kalau Merikinya Bapak dengan Meriki saya kan berbeda. Oh, Ngawi. Ini banyak yang dari Ngawi, Pak ya. Dan piantun Ngawi. Ngawi ini pun pundi, Pak? Oh, ngeri. Oh, dan kok logatnya rada ada unsur malang-malangnya begitu, Pak. Panjenengan? Oh, Tepari ya. Karena kalau orang Ngawi bilangnya piyambak, bukan piyambe gitu. Oh, asli pun Ngawi, karena terpengaruh gitu. Ya, ampun. Pak Imam ya. Pak Imam ngajar kelas berapa, Pak? Di kelas 1 sampai kelas 6. Kira-kira Bapak kalau mau ngajar kepada anak kelas 1 sampai kelas 6 agar anak itu ya semangat dalam belajar, tidak ngantuk, tidak bosan, itu kira-kira yang Bapak lakukan apa, Pak ya? Bapak ngajar salah satu tema saja, salah satu tema yang mungkin pernah Bapak ajarkan apa itu saya?
Beriman kepada Nabi dan Rasul. Oke. Beriman kepada Nabi dan Rasul. Ini kemudian sementara. Sementara Bapak itu kan diminta untuk menerapkan pendekatan PBL ataukah PJBL ya. Kalau tema tentang beriman pada Rasul itu mungkinkah atau bagaimana Bapak menerapkan PBL ya? PBL dulu ya. PBL dulu. Oh, itu begitu. Memang PBL itu begitu, Pak ya. Oh gitu. Jadi beriman kepada Nabi salah satunya adalah Nabi itu punya sifat sidik, amanah, tabligh, fatonah. Itu salah satu sifatnya adalah jujur ya. Lalu kemudian Bapak sampaikan kenapa kok Bapak anak itu tidak jujur. Lalu hendaknya begini Pak. Jadi kalau ada problem ya maka misalnya disebutkan kasus korupsi atau kasus pencurian atau anak yang tidak jujur itu seperti apa begini ya. Ini bertentangan dengan sifat para nabi. Nabi memiliki sifat jujur. Sering ngoten Pak nggih. Ya, ya. Nuansa PBL-nya itu akan kelihatan. Pendidikan melalui ngajar biasanya pun manual begitu, ceramah ngaten ataukah juga menggunakan teknologi, Pak? Oh gitu. Ya. Menurut saya iya. Oh, betul. Itu dengan metode begitu itu yakin anak-anak paham, Pak nggih? Anak-anak bisa paham? Ya dengan metode yang panjenengan sampaikan dengan cara ceramah itu tadi kira-kira anak-anak paham nggih? Oh, punya bukunya. Iya ya. Iya. Kira-kira untuk memastikan bahwa anak-anak itu paham gimana caranya, Pak? Iya ya. Iya. Ya sebentar. Sebentar Pak, ini Pak Anu kok keluar dari grup sebentar ya. Sudah Pak ya? Ya, baik. Pak Imam, tahukah yang dimaksud dengan pendekatan high order thinking itu apa? Oh gitu. Oh, iya ya. Gitu ya. Jadi kalau pertanyaan misalnya
Apa saja sifat-sifat yang dimiliki oleh para nabi dan rasul? Lalu jawabannya adalah, oh sifatnya adalah sidik, amanah, tabligh, watonah. Itu pertanyaan model hot atau tidak, Pak? Kenapa kok mboten, Pak? Enggak betul berpikir ya? Itu kan enggak hafal kan enggak bisa. Iya ya. Nah, kalau Bapak ingin membuat model hot seperti apa? Contohnya, satu aja contoh. Ini tema kita tentang beriman kepada Nabi dan Rasul, percaya kepada para Nabi dan Rasul. Lalu Bapak membuat pertanyaan bernuansa hot. Itu seperti apa Pak kira-kira? Oh gitu. Oh iya betul 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 ya ya. Nanti anak bisa menjelaskan gitu ya. Anak mampu Pak ya? Gitu ya. Memang masing-masing berbeda, bisa berbeda gitu Pak ya. Oke. Oke. Baik. Dah kita anggap cukup aja ya untuk Pak Imam ya. Bisa dibaca Al-Quran ini Pak, bentar ya. Bisa kelihatan Pak? Silakan dibaca Pak. Iya, iya, iya. Ya, sadaqallahul azim. Baik. Wama Muhammadun illa. Lafad dun itu bacaan apa Pak? Idhar apa Pak? Iya. Oh ya. Idhar syafawi atau idhar halqi Pak? Idhar halqi ya. Ya, idhar halqi ya. Jadi kalau kata tanwin bertemu dengan hamzah itu disebut dengan idhar halqi. Jadi setelah dun itu hamzah atau alif Pak? Setelah dun, wama Muhammadun illa itu hamzah atau alif itu? Oh ya, jadi berarti kalau wama itu setelah ma itu alif atau hamzah itu? Alif, oke. Oke. Qad khanat min qablihi rusul min qa bacaan. Ikhfa apa Pak? Ikhfa? Syafawi apa hakiki Pak? Iya ikhfa, tapi kalau nun sukun atau tanwin itu ikhfanya ikhfanya hakiki Pak ya. Kalau hukum nun sukun atau tanwin itu ikhfanya hakiki, tapi kalau mim sukun ikhfanya syafawi. Ngoten nggih? Nah, nanti jika izhar juga begitu. Izhar ada izhar halqi, ada izhar syafawi. Kalau nun sukun atau tanwin itu izharnya halqi. Kalau mim sukun ya itu izharnya syafawi. Afa immata afa imma bacaan itu kan biguna.
Imma ta'au kutilang kutilang lang langkoh. Ikhfa apa itu? Kalau ikhfa tidak ada ikhfa hakiki Pak ya. Ikhfanya hakiki. Nah, huruf halqi itu ada 6 Pak. Hamzah, ha, kha, ain, ghain. Itu namanya huruf halqi ya. Ya kalau izhar menjadi izharnya halqi. Oke. Au qutilan qalabatum'a tum'a bacaan? Ya, izhar apa itu? Kalau itu benar ya. Izhar syafawi, bukan izhar halqi Pak ya. Oke. Gitu. Loncat enggak apa-apa ya. Falan yadurrallaha syai'a. Bapak tadi membacanya syai'a, bukan syai'an. Kenapa, Pak? Oh, mat iwad ya. Oh, mat iwad anit tanwin. Harusnya tidak dibaca syai'an tapi dibaca syai'a. Terakhir, wa sayajzillahu syakirin. Terakhir itu bacaan apa? Rin. Ya, mat anit. Iya, iya betul ya. Nah, luar biasa ya. Terima kasih Pak Sinten iki Pak Imam nggih. Pak Imam Muttaqin. Serasa cukup Pak Imam ya. Terima kasih. Jangan lupa tugasnya ya surah apa tadi Al-Kafirun tadi dikirim nanti ke grup nggih. Baik, sama monggo matur nuwun Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya adalah Ibu Natin Kartika. Ji Bapak. Monggo, kamera bisa dihidupkan. Ji, masih sering kelihatan Pak. Sawon. Oh ya, sebentar biar saya tidak lupa dengan Pak Rafiq. Pak Rafiq, besok itu siang kita ada briefing di Hotel Gajah Mada kalau saya, undangan Fatik itu. Kalau kegiatan ini pagi itu jangan bisa nggak? Dan hidupkan dulu anunya, mic-nya jangan. Pagi niku jadwal awas UAS kemungkinan niku. Oh masih anu dah, masih UAS dan waktu banjir itu. Waktu banjir itu. Ya, terus malah ada lagi WA masuk itu saya juga kurang tahu kok kaitannya dengan tes PNS itu, CPNS itu. Jam berapa itu Pak? Zoom dulu tadi, penyamaan persepsi atau apa itu. Jenengan juga dapat? Saya enggak. Saya kalau PNS enggak. Cuma kita kan itu PNS yang yang calon dosen Fuad mestinya, bukan dosen. Iya. Di penguji praktek ini. Terus Zoom-nya itu sore agak siang sih. Jam 2. Itu ya. Dia mungkin malam lagi mungkin. Lagi aku kira pasti malam itu saya kan malam kan malam kan. Tapi kalau pagi mungkin kan saya kan hanya ngecek cara tulisan ya, lebih banyak ke tulisan. Kalau kan. Pak Rafiq, kok pagi sekali gimana Pak? Kalau pagi sekali. Jam pinten? Lah monggo, jam 5:30 mungkin enggak itu kira-kira? Pesertanya aja kalau saya sih ya. Ya pesertanya harus bisa gitu. Kalau saya selalu bisa aja. Atau otoriter itu gitu. Pesertanya itu. Karena kan hanya 6 orang ya. Saya jenengan aja dulu. Jenengan kira-kira bisa ya? Bisa ya kalau pagi bisa. Bisa pagi ya. 5:30, 6:30, 7 sampai jam 7 lah. Maksimal jam 7 sudah selesai itu nanti salah. Ya, bisa. Habis itu kan langsung UAS kan jam 8 mulai. Jam 8 ya. Lah ya. Nanti jam 7 aja kita selesaikan jam 7. Syukur kalau Bapak mau jam 5 begitu. Bisa tak kira 6 orang aja Kak cukup ya. Pak Rafiq sudah bangun ya jam 5 ya.
Subuh kan Ya, sebelum jam 4 sekarang. oh iya, makanya itu saiki subuh itu pagi. Enak jadi subuh pagi itu. Enak ya. Waktunya panjang menurut saya. Ya pesertanya itu yang Ya, kira-kira gimana? Mau jam ya 5 lah pokoknya sekitar itu lah gimana, Pak? Hanya 6 kan orang. saya nggak masalah. Oh, nah, ya nanti Yang pesertanya itu. Insya Allah bisa. Insya Allah biasanya kita kan fitcom dengan Bapak Ibu itu kan pagi-pagi begitu itu malah bisa. Kan subuhnya itu masalahnya kan. Subuhnya kan jam 4 itu udah selesai subuh, mungkin jam tengah 5 udah selesai. Gitu kan. Ya makanya kalau jam 5 itu tak kira kan ya kan sudah masih longgar. Iya. Nggak kopi. Sekarang jam 5 itu sudah terang itu kelihatannya. Terang betul. Jam 5 sudah terang. Ya. Terus sementara masuk kita kan by jam ya, bukan by terangnya matahari. Enggak kan nggih? Mau besok jam 5 itu bisa ya, insya Allah ya. Kalau saya insya Allah bisa. Oke. Nanti Bapak Ibu tak komunikasikan. Ya insya Allah bisa. Saya yakin Bapak Ibu itu bisa. Oke. Ya baik, Ibu Natin Kartika, kami persilakan untuk masuk kembali, Bu. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Natin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Natin ngajar kelas berapa, Bu Natin? Kelas 1 sampai 6, Pak. Ya, bentar ya. Iya. Ya, coba Ibu jelaskan kira-kira cara Ibu mengajar supaya anak-anak itu lebih bersemangat mendengarkan pelajaran dari Ibu. Kira-kira apa yang Ibu lakukan? Iya. Biasanya saya itu tidak terpaku pada ceramah, Pak. Jadi pembelajaran itu saya bikin beraneka ragam. Kadang saya ajak bernyanyi, kadang melihat video, kadang kita bermain kartu, terus berpasang-pasangan kartu itu nempel-nempel seperti itu. Iya. Kadang lihat YouTube. Gitu. Iya. Ya, tapi bagaimanapun juga strategi yang Ibu lakukan itu kan tetap harus juga mendukung tercapainya tujuan pembelajaran, Bu ya. Bagaimana Ibu memastikan bahwa tujuan pembelajaran itu tercapai itu dengan metode-metode tadi, gimana Ibu memastikan itu? Oke, Pak, saya berangkatnya dari tujuan pembelajaran dulu, Pak. Jadi sebelum saya mengambil metode, saya melihat tujuan pembelajaran dulu. Saya harus bisa apa? Seandainya anak-anak itu harus bisa tahu artinya tugas malaikat gitu, nama malaikat dan tugasnya. Berarti saya menggunakan metode kartu berpasangan begitu, Pak. Contoh kecilnya. Oke. Ibu, maaf. Ibu pernah menggunakan metode hot apa enggak, Bu? Oke, kadang-kadang, Pak, di kelas atas. Gimana itu? Yeah. Prakteknya kalau di kelas atas, kelas 5-6 itu biasanya mencari pengamalan, Pak. Pengamalan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari itu contohnya apa gitu. Seperti itu. Jadi kalau anak kelas 1 bisa enggak itu? Bisa, Pak. Bisanya gimana itu? Bisanya diajak berpikir yang tinggi, Pak. Contohnya untuk menulis kaligrafi, menulis Arab itu kadang kan susah. Kalau anak kecil itu kita kasih gambar kaligrafi sedikit tapi besar. Coba anak-anak ini ditulis gitu. Nanti kalian coba sebisanya. Jadi mereka berpikir, berinovasi. Saya bisa menghasilkan karya ini caranya gimana, begitu, Pak. Gitu ya. Jadi itu sudah membutuhkan nalar atau belum? Membutuhkan analisis atau belum itu, Bu? Menurut Ibu itu? Sedikit belum sih, cuma berpikir kritis, Pak. Caranya gimana gitu. Ya, baik. Ya, Bu Natin, jadi kalau namanya aja high order thinking itu memang diperlakukan pada level pembelajaran anak yang memang daya nalar mereka sudah bisa berkembang, ya. Jadi anak dalam kondisi nalarnya sudah bisa berkembang, sudah bisa menjawab pertanyaan mengapa, ya,
maka itu baru diberikan. Tapi ketika masih dalam keadaan anak-anak level bawah itu memang seringkali pajanan materi itu perlu. Jadi memang levelnya adalah level menghafal gitu itu untuk anak-anak level dasar. Jadi artinya tidak setiap level pembelajaran ibu harus menggunakan hot ya. Ya hot diterapkan dalam kondisi pembelajaran di mana tingkat yang memungkinkan. Baik. Kalau itu Bu, kalau apa namanya? Problem based learning itu apa Bu? Menurut Ibu apa itu Bu? Problem based learning itu pembelajaran yang berbasis masalah, Pak. Jadi dikaitkan dengan permasalahan. Misalnya Ibu ngajar materi apa ini? Materi Asmaul Husna, Pak. Coba selain tadi sejak tadi Asmaul Husna terus. Selain Asmaul Husna. Oke, selain itu apa nggih? Project tadi problem nggih, Pak. Iya. Misalnya ada materi keimanan, percaya kepada Allah, kepada malaikat, kepada hari akhir. Misalnya kepada hari akhir misalnya. Iman kepada hari akhir. Lalu Ibu menggunakan pendekatan PBL itu gimana Ibu? Oh, dengan berbasis masalah nggih, Pak. Iya. Jadi contohnya ketika tidak meyakini adanya hari akhir gitu, Pak. Jadi dikaitkan dengan masalah yang ada, kalau seandainya kalian tidak meyakini hari akhir, bagaimana kaitannya dengan materi seperti itu, Pak? Iya. Dampak positif, dampak negatif kalau orang tidak meyakini adanya hari akhir. Nah, nanti Ibu berikan problem, jadi bahwa betapa orang terjadinya kemaksiatan yang luar biasa, salah satunya adalah karena mereka tidak percaya hari akhir. Dia menganggap bahwa kehidupan hanya di dunia ini saja, karena itu mereka tidak terkonsentrasi, begitu Bu ya. Jadi tolong Ibu bisa meramu sebuah pembelajaran yang membuat mereka bisa memiliki daya analisis ya, dengan berbagai macam materi yang ada itu. Baik. Terakhir. Penggunaan teknologi, Bu. Menurut Ibu teknologi itu sepenting apa, Bu, menurut Ibu? Kalau di zaman sekarang, Pak, karena gennya Gen Z, eranya sudah modern, itu perpaduan teknologi itu sangat penting, Pak, agar pembelajaran lebih menarik, seperti katakanlah, Pak. Ya. Contohnya Ibu ngajar pakai apa, Ibu? Kalau terkait dengan penggunaan teknologi, Ibu ngajarnya pakai apa? Kadang kalau evaluasi pakai Google Form, Pak. Kadang nggih kuisis. Kalau pakai sumber belajar nggih kadang pakai video pembelajaran PPT seperti itu, Pak. Tapi nggih jarang-jarang. Ibu pakai Google Form. Itu kelas berapa, Ibu? Ya. Itu kelas atas, Pak, kelas atas. Kelas 6 ya. Iya. Jadi kelas kalau 4, 5, 6. Kalau pakai Google Form berarti seluruh siswa harus bawa HP, Bu ya. Iya, Pak, itu ketika asesmen mawon, Pak, tapi asesmen mawon. Tidak setiap evaluasi di tengah mata pelajaran harus selalu pakai Google Form lah ya. Boten, Pak. Ya. Baik, saya rasa sementara cukup, Bu Martin. Silakan bisa dibaca sebentar ya, Bu ya. Ibu yang mudah atau yang agak susah, Bu? Mudah mawon, Pak. Ini semuanya kan mudah semuanya. Ini mengulang lagi aja yang tadi sudah dibaca. Ini silakan Ibu baca. Sudah lihat ya? Ya, sudah, Pak. Belum, Pak. Sudah, Pak. Ini silakan Ibu baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaquluna mata hadzal waqtu in kuntum shadiqin. Qul innamal ilmu indallah wa innama ana nadhirum mubin. Shadaqallahul adzim. Iya, shadaqallahul adzim. Wa yaquluna mata
hadzal wa'du bacaan apa, Bu? Hadzal wa. Yang mana, Pak? Ingkun. Ing kuntum itu ada ifa hakiki. Yang mana itu? Yang ingku itu. J. Ada nun sukun bertemu dengan huruf kaf dan ada nun sukun bertemu huruf ta. Ya. Terus kemudian kalau tum so bacaan Itu ada ifa safawi. tum so Ifa bacaan. safawi. Maaf Pak, idhar safawi. Idhar syafawi. Idhar safawi. Sadiqin kin. J. Itu ada mat arid li sukun. Kul inna Inna ada gunnah. innamal ilmu inda Ainda ada ifa hakiki. Ifa hakiki. ikhfa hakiki inda Yang Allah. Ada lam tafkim atau lam tebal. Ya. Wa inna Wa inna ada gunnah Pak. Gunnah. wa inna ma J itu ada mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil. Wa inna ma ana. Nanya panjang apa pendek, Bu? Ya. Pendek, Pak. Pendek. Ana nadzi bacaan. Ana nadzi ada mad tabi'i. Zi rum Ada idgham bi gunnah. Mubin terakhir. Mat arid li sukun, Pak. Iya, baik. 100 untuk Ibu ya. Baik, terima kasih Ibu ya. Sudah luar biasa Bapak. Ya. Kita akhiri. Terima kasih Ibu. Jangan lupa tugasnya Bu ya. Surah apa tadi? Surat Al-Kafirun. Betul. Terima kasih Ibu. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terakhir Bapak Saiful Rahman. Pak Saiful. Nggih, Bapak, nggih. Ya. Bisa dibuka kameranya, Pak. Ini yang paling akhir. Mohon maaf agak remang-remang lampunya ya. Ini. Ini enggak apa-apa. Baik, kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Saiful Rahman. Bapak ngajar di mana, Bapak? Saya kebetulan di perbatasan antara kota dan Kabupaten Madiun, Pak. Loh, di mana itu? Tepatnya di kota, Pak. Saya itu aslinya kabupaten, mengajar di kota Madiun. Oh gitu. Kabupatennya mana? Daerah Sidoarjo, Pak. Sidoarjo. Sidoarjo Ungu. Nggih. Lah kok Bapak sudah tahu? Oh, tahu. Nggih, Bapak. Kemudian kalau menjahit kan di Pak Rustam itu ya? Nggih, Pak Rustam itu salah satu penjahit. Nggih, di Sidoarjo terkenal, Pak, itu, Pak. Berarti rumah jenengan itu yang sebelah mana itu? Dari dengan Pak Masjid Baitur Rahman itu, dengan Masjid Baitur Rahman masih ke timur, ke timur lagi nanti ada pelang masjid itu atau pondok itu nanti ngiri, Pak. Oh gitu, oh pondoknya Kiai Sofyan. Nggih, insya Allah seperti itu. Putranya Kiai Sofyan toh? Mboten, saya masih saudara tapi jauh. Oh gitu. Oh situ ya. Kiai Sofyan itu dulu hajinya bersama dengan saya tahun 12 itu. Gitu. Di haji yang kedua itu sama dengan saya. Nanti kalau ketemu beliau ya, salam dari Pak Agus itu ya. Nggih, insyaallah Bapak. Kalau ketemu dengan beliau. Oh, Pak Injiran itu talamnya beriku mawon. Nggih. Ya, kalau kabupaten saya agak tahu Pak kalau kabupaten. Baik, Pak Saiful. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak ngajar di kelas berapa Pak? Saya itu kebetulan di sekolah saya itu ada 2 rombel, Pak. Saya itu ada 1 guru agama lagi perempuan. Saya kejatah tahun ajaran ini mengajar kelas 2, 3, dan 5, Bapak. Jadi separuh-separuh gitu. Oh gitu. Ya, di kelas 2, 3, dan 5 itu kalau kelas 2 dan 3-nya itu masih level bawah Pak ya? Level low, ya masih. Berpikirnya masih rendah. Apa yang Bapak lakukan ya?
Saya Yang kan saya tidak lakukan, terbiasa anak-anak itu. Supaya nggih. anak-anak itu kalau belajar semangat, tidak bosan mendengarkan penjelasan Bapak, itu gimana kira-kira yang Bapak lakukan itu apa itu? Ya sesekali saya itu ajak permainan, saya ajak lihat video, dan juga saya ajak di luar kelas, Pak. Tapi kebetulan yang materi yang tadi saya unggah itu tentang masalah hidup berbagi, Pak, tentang zakat gitu tadi. Ya, jadi biasanya saya setelkan video, Pak. Ya tergantung nanti tujuan pembelajarannya apa. Insya Allah saya sesuaikan seperti itu. Iya. Ya, kira-kira dalam proses pembelajaran itu, karena Bapak kan kelas 2, kelas 3, kelas 5 ya. Oke. Bapak pakai teknologi apa enggak, Pak? Kebetulan ya selepas COVID kemarin itu teknologi sempat gencar-gencarnya, Pak, karena kan memang pembelajaran daring ya di rumah, jadi seringkali kita Google Meet seperti ini dengan anak-anak, dan anak-anak terus akhirnya terbiasa. Dan terus di pemerintah Kota Madiun itu untuk yang kelas tinggi khususnya kelas 5 dan 6 itu difasilitasi Chromebook, Pak. Jadi mau tidak mau Chromebook itu seperti laptop kecil, Pak. Oh gitu. Itu kemarin pas wali kotanya Bapak Maidi itu dianggarkan seperti itu. Jadi otomatis guru-gurunya itu sedikit tahu dan sedikit belajar tentang teknologi di pasca COVID kemarin. Ya. Chromebook ya. Chromebook. Nah, oke. Kira-kira Chromebook yang dipakai itu sesuai dengan tujuan pembelajaran apa enggak, Pak? Kira-kira? Atau bagaimana menyesuaikan antara tujuan pembelajaran dengan Chromebook yang sudah difasilitasi tadi? Ya nanti tetap Pak, anak-anak itu dilatih ya, kemarin pas awal mulai itu dilatih dibuat pembelajaran sama guru-guru kelasnya, dan guru kelasnya itu diajak diklat, Pak. Termasuk saya juga guru mapelnya juga mengikuti tapi di belakang gitu, lebih aktifnya guru kelasnya. Itu dilatih seperti itu ya semampunya, misalkan nanti bisa mengoperasikan Word atau apa gitu. Ya nanti mengikuti dengan pelan-pelan seperti itu. Ya. Terus kemudian tentunya Bapak kan diminta untuk ya penerapan PBL atau BPJL ya. Kalau dalam hal PBL ya, namanya aja PBL ya, Pak ya, problem based learning ya. Kira-kira bagaimana Bapak menerapkan itu untuk pembelajaran di anak kelas 2, 3 atau kelas 5 itu gimana itu? Kalau saya ya untuk kelas 2 mungkin karena masih nalarnya itu rendah, mungkin untuk masalahnya itu dicarikan yang agak mudah, Bapak, karena kan menyesuaikan seperti itu. Nanti kalau yang kelas 5 masalahnya ya sedikit agak ditingkatkan. Misalkan untuk masalah zakat ini bagaimana nanti cara untuk penyaluran zakat fitrah yang benar. Itu seperti apa? Itu untuk kelas 5. Tapi untuk yang kelas bawah misalkan materinya katakan seperti kayak mengenal malaikat, berarti kita tunjukkan videonya dulu, kita kenalkan apa pakai kartu soal atau pakai permainan seperti itu, Bapak. Atau mungkin lebih pakai nyanyian karena yang masih anak bawah itu suka diajak nyanyi, Bapak. Iya. Baik. Sementara kalau pakai pendekatan PJBL, Pak, kalau PJBL itu kira-kira harus ada proyek. Kalau yang kelas atas mungkin diajak bagaimana cara penyaluran. Jadi nanti misalkan ada suatu kasus atau penyaluran misalnya zakat, nanti kita kayak merankan sebuah sinetron atau bagaimana nanti ada yang menjadi fakir, miskin seperti itu, nanti proyeknya itu berarti main drama seperti itu, Bapak. Bagaimana caranya menyalurkan, bagaimana nisabnya seperti apa, nimbangnya bagaimana seperti itu, Bapak. Insya Allah. Iya, baik. Terakhir aja, Pak ya. Bapak itu di Sidoarjo kan ya. Dan di Sidoarjo itu kan kultur masyarakatnya kan tunggal ya. Kita sebut aja kan masyarakat Nahdliyin semua kan gitu ya. Insya Allah seperti itu. Tapi juga ada 1-2 saja yang Muhammadiyah ada. Ada ya. Tapi mungkin bisa Bapak sebutkan. Tapi di lingkungan Baitur Rahman itu, Pak,
Itu tapi hanya sedikit, tapi kebanyakan sudah nahdiyin insyaallah. Oh begitu. Oke. Ini kan dalam rangka moderasi Pak ya. Bagaimana Bapak apa istilahnya itu? Menunjukkan sikap atau nilai-nilai moderasi Bapak terkait dengan ya percampuran pemahaman warga masyarakat, dan kemudian Bapak kalau mau mengajar ke anak gimana? Atau dengan bahasa sederhana, bagaimana kan Bapak mengajarkan kepada anak-anak sekaitan dengan nilai-nilai moderasi itu? Oke, ini kebetulan di sekolah saya itu ada berbagai macam faham Bapak. Ada Nahdliyin, ada Muhammadiyah, tetapi saya tetap bersikukuh tetap bagaimana cara kita bisa toleransi. Contohnya misalkan di materi itu ada tarwih Pak ya, di kelas 5 itu ada Ramadan. Ya misalnya ada tarwih dengan rakaat 8, ada tarwih dengan rakaat 20. Itu yang jelas kita jangan sampai bagaimana biar tidak konflik seperti itu. Jadi kamu boleh ini semuanya itu benar. Yang salah itu berarti yang tidak tarwih gitu aja. Iya. Karena di Masjid Baitur Rahman itu kan tarawihnya 8 Pak ya. Itu 8. Kalau di tempatnya kan pesertanya di situ itu kan mayoritas. Itu kan asalnya kan masjid umum ya, masjid umum. Tapi kemudian kan atas binaan Muhammadiyah kayaknya begitu ya. Iya, dari dulunya seperti itu. Dan nyatanya kan hampir mayoritas jamaahnya kan Nahdliyin semua. Nahdliyin semua itu jamaahnya. Yang Muhammadiyah itu berapa itu? Iya. Tapi kalau kegiatan sosial Bapak, ini sudah berjalan itu, kalau kegiatan sosial misalkan ada kayak tahlilan seperti itu tetap mengikuti Pak. Sudah istilahnya toleransinya sudah sebaik sekarang kalau dibandingkan dengan dulu seperti itu. Baik ya makanya itu bagaimana Bapak berperan kepada anak-anak tentunya untuk membangun moderasi itu. Bahwa orang tetap komitmen. Kalau saya tetap Nahdliyin silakan Nahdliyin, Muhammadiyah biarlah Muhammadiyah. Tapi kemudian bagaimana bisa menjalin komunikasi, ngambil jalan tengah. Baik, terima kasih Bapak. Kita lanjut Bapak, kita baca Quran aja ya. Bentar. Mohon Pak ya. Bisa dilihat Pak ya? Sudah jelas ya? Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Linuhyiya bihi baldatan maitan wa nusqiyahu mimma khalaqna an'aman wa anasiya katsira. Shadaqallahul azim. Ya, shadaqallahul azim. Baik. Linuhyiya bihi, hi itu bacaan apa Pak? Linuhyiya bihi. Bihinya Pak. Nah, hi-nya itu. Itu bacaan panjang tapi apa ya? Mat badal atau apa itu? Lupa. Nah, Bapak pernah kenal matsilah Pak? Oh nggih, matsilah. Itu namanya matsilah qasirah ya. Ada silah qasirah, ada silah tawilah ya. Kalau hi atau hu bertemu setelahnya itu hamzah, maka silahnya silah tawilah. Kalau itu kan hanya matnya hanya seperti mat topi aja kan, bihi ba gitu kan. Jadi hanya 2 harokat aja, maka